panjang ya. Jadi ibaratnya kita mau menuju ke apa namanya, dari misalkan saya di Semarang mau ke Jakarta, bisa saya naik kereta, naik bis, naik mobil lewat jalan tol, atau naik pesawat, kan seperti itu. Artinya kita tujuannya sama ya, bisa jadi caranya atau strateginya berbeda. Oke, anak-anak. Yang ketiga ini bagian yang sangat mudah sebenarnya, tetapi sering kepleset di sini. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi setelah menemukan ide, ya, menemukan strategi, kita langsung melakukan proses perhitungan. Proses perhitungan itu biasanya kayak kita melakukan penjumlahan, perkalian, menggunakan mungkin persamaan linear atau SPLDV misalkan, atau mengeliminasi, substitusi, itu melakukan proses perhitungan. Nah, terkadang ini saking cepatnya atau saking sudah senangnya sudah menemukan ide strategi, kita kadang lupa ya, kadang tidak teliti, 2 kali 3 jadi 5, 2 tambah 3 jadi 6 ya, karena saking cepatnya kita berpikirnya, di otak kita tuh langsung bus-bus gitu kan. Jadi apa namanya, sering nggak teliti. Kemudian mungkin juga karena pengen cepet-cepet ya cepet-cepet ini bisa jadi banyak faktornya, karena mungkin waktunya sudah mepet, atau mungkin kita kebiasaannya cepet-cepet pengen segera keluar ruangan. Nah, ini juga harus tolong dibiasakan untuk apa namanya, memanajemen waktu, menghargai waktu, sehingga lomba itu benar-benar dimaksimalkan ya. Tapi kalau cepatnya karena memang waktu habis, ya itu memang kondisi yang mengharuskan kita harus cepat itu kan. Jadi kalau bisa di proses ini teliti, tepat, dan cepat. Nah, bagaimana biar seperti itu? Anak-anak biasakan menulis cara dengan rapi dan jelas. Tidak harus tulisannya bagus ya, tapi jelas dan rapi. Jadi oret-oretan itu kan mungkin yang nomor 1 di atas, nomor 2 di bawah, tapi ada nomornya, ada tulisannya rapi, sehingga apa? Nanti bisa digunakan untuk pengecekan di langkah berikutnya ya kan. Jadi itu juga bisa kalau di pelatihan ya, kayak di Genio itu bisa digunakan sebagai dasar pembimbing melakukan evaluasi. Oh, ternyata sering tidak telitinya di bagian ini. Oh, ternyata sering apa namanya, kehabisan waktu untuk soal-soal seperti ini, itu akan memudahkan para pelatih untuk mengevaluasi anak-anak. Dan ini akan sulit sekali dievaluasi kalau misalkan anak-anak tidak memiliki catatan atau oret-oretan, itu akan kesulitan. Ya, apakah ini tidak teliti salahnya, apakah memang nggak bisa materinya, atau memang nggak paham soalnya, itu akan ketahuan dari oret-oretan yang dituliskan anak-anak. Kemudian langkah keempat terakhir anak-anak, jadi ada 4 poin. Ini sering diabaikan. Bisa jadi karena masalah waktu, karena waktunya sudah habis, atau kita di lomba itu kan dibatasi ya, soal banyak, susah-susah, ya kan? Kita sudah nggak sempat lah namanya ngecek. Jangankan mengecek, untuk mengerjakan semua soal aja sudah syukur itu kan. Nah, apalagi bisa ngecek. Nah, tetapi ini biasakan kalau dalam pelatihan atau pembinaan dengan Bapak Ibu guru di sekolah atau para pelatih misalkan pelatih olimpiade, biasakan ketika berlatih ada proses pengecekan jawaban. Pengecekan jawaban ini untuk membangun sebuah apa ya, istilahnya kayak tanggung jawab, komitmen bahwa kita jangan sampai ada satu soal pun yang salah. Kalau nanti salah, waduh eman-eman nanti ya, wah sayang sekali nanti saya bisa peringkatnya turun, atau nilainya tidak masuk, atau mungkin tidak bisa mendapatkan apa namanya, peringkat terbaik seperti itu. Nah, kemudian kalau ada waktu, nah ini juga seringnya anak-anak itu menganggap memeriksa jawaban itu adalah yang pertama, itu kan kayak mengerjakan ulang. Nah, ini yang tolong anak-anak di apa namanya ya, dibedakan ya. Jadi memeriksa jawaban itu bukan mengerjakan ulang. Kalau mengerjakan ulang itu nanti ya sama saja, mungkin cara pengecekannya tidak bisa menyeluruh. Tapi bagaimana cara pengecekan terbaik itu dengan tadi yang poin ketiga, yang misalkan anak-anak sudah menuliskan dengan rapi. Kita cek, misalkan saya tidak teliti di proses penjumlahan atau pengurangan misalkan. Ya udah, saya akan fokus di situ gitu kan. Saya akan fokus di misalkan penjumlahan atau pengurangan atau substitusi atau eliminasinya, misalkan saya sering salah di situ. Nah, itu gunanya poin 3 yang menulis cara dengan rapi dan jelas ya. Atau mungkin cek, saya sering tidak teliti dengan yang ditanyakan dengan yang saya jawab. Ya udah, berarti nanti dalam pengecekan sering-sering ngeceknya di bagian itu ya, sehingga akan terlihat bagaimana anak-anak mungkin errornya di mana, ya kan? Itu bisa ditutupi dengan poin keempat tadi. Dan tentunya bukan mengerjakan ulang. Kalau mengerjakan ulang itu sama artinya kita kayak mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya kalau misalkan waktunya masih cukup banyak. Kalau misalkan waktunya sudah mepet kan otomatis kan kita ngeceknya harus dengan strategi juga. Seperti itu. Oke anak-anak, coba sebelum lanjut, mungkin Bu Krisna atau salah satu atau beberapa, apakah bisa memahami ini langkah-langkah yang Pak Indro berikan ini? Bisa? Bagaimana adik-adik? Sudah jelas belum? Sudah.
Baik. Sudah? Jelas. Jelas, Ya, Kak. ya, bagus. Jadi ini kerangkanya ya, anak-anak. Mau soalnya mudah, mau soalnya sulit, mau soal aljabar, bilangan, geometri, kombinatorik, mau soal KSN, kompetisi misalkan nanti UGM atau kompetisi misalkan GMC, terus kompetisi misalkan internasional. Ini yang Pak Indro ajarkan dan tim trainer di Genesis itu kita selalu membiasakan untuk mengikuti langkah-langkah ini dan memang terbukti membentuk anak menjadi tidak hanya mental juara ya, tetapi memiliki kepribadian yang tangguh ya. Jadi kalau misalnya kayak ketelitian itu kan tanggung jawabnya muncul ya. Jadi ini harus dikuatkan. Kemudian insting atau kreativitasnya juga ini bertambah atau meningkat itu kan. Kadang ya itu tadi kok nggak ketemu ya ide-idenya. Jangankan mungkin anak-anak Pak Indro aja kalau misalnya soal-soal yang baru ya, yang baru keluar dari internasional itu kan ini butuh 2 atau 3 hari, oh ternyata cuma seperti ini. Nah kayak gitu. Ini memang butuh jam terbang. Baik anak-anak, kita akan langsung pada intinya ya. Nah, ini. Nah, kita langsung berlatih soal. Jadi kalau pelatihan itu enggak berlatih soal kayak ibaratnya sayur tanpa garam ya. Nah, ini. Ya, ntar Bu Krisna, ini ya, nanti saya minta tolong anak-anak diberi kesempatan juga kalau ada chatting ya, ada chat atau ada pesan, saya diberitahu ya. Karena pasti di sini nanti akan banyak pertanyaan, banyak Pak, saya punya ide seperti ini Pak. Oh itu Pak Indro nggak teliti misalkan membuat ininya lah, itu boleh nanti disampaikan aja karena kita sama-sama belajar ya. Di sini Pak Indro juga bukan yang pinter gitu kan, tapi kita sama-sama belajar, berbagi apa yang Pak Indro miliki, saya share, saya bagi ke anak-anak. Barangkali anak-anak juga punya, bisa berbagi sehingga kita dapat satu-satu dan dapat manfaatnya bersama. Baik, kita bisa langsung ke anak-anak ke latihan soal. Saya akan mulai dari contoh soal materi bilangan. Nah, mungkin ini pernah Pak, ini kok kayaknya nggak asing ya. Ya memang saya ambilkan dari soal-soal KSN atau kompetisi-kompetisi yang sudah istilahnya punya nama seperti itu, terus kemudian kita modifikasi ya, biar tidak plek. Nanti kalau plek, wah gampang Pak ini, soalnya sudah ketemu saya jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, baik. Kita akan mencoba soal materi bilangan. Nah, bagaimana kita menerapkan pemecahan masalah tadi ya. Jadi bagaimana kita menerapkan pemecahan ini tadi ke dalam soal. Ini perhatikan dengan baik ya. Langkah pertama adalah kita akan memahami informasi. Bagaimana cara memahami informasi? Ini ada triknya juga, anak-anak. Nah, pertama, Ali mengelompokkan bilangan-bilangan ganjil sebagai berikut. Nah, ini bilangan-bilangan ganjil, nanti kalau modelnya paper ya, ini biasanya kita garis tipis-tipis pakai pensil. Nah, jadi jangan lupa nanti ini kita berfokus pada bilangan ganjil. Ya. Nah, ini yang menjadi kendala itu kalau modelnya kompetisi online ya anak-anak ya. Nah, ini saya kasih trik juga kalau kompetisi online, anak-anak siapkan selembar kertas seperti ini misalkan, ada pulpen di samping kalian, di samping mungkin perangkat untuk online-nya. Jadi nanti tulis bilangan ganjil. Nah, itu. Jadi ditulis. Karena kan tidak mungkin kita ngoret-ngoret HP atau layar monitor kan. Tapi kalau di kertas itu biasanya kita kasih pensil tipis, nanti kita hapus kalau soalnya dikumpulkan. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Jumlah. Nah, jumlah ini harus dikasih tanda pada kelompok ke-20. Nah, apa sih kelompok 20 ini? Nah, coba nanti akan kita lebih ini lagi. Jadi kita paham dulu informasinya. Nah, sekarang tidak hanya kita memberi garis-garis saja anak-anak, ya, atau kita memberi catatan di kalimat-kalimat penting atau kunci pada soal. Jadi soal itu ada kunci-kuncinya atau ada kalimat-kalimat yang bisa mengantarkan kita ke proses. Nah, ini bahwa pengelompokan bilangan ganjil tersebut mengikuti aturan bahwa kelompok ke N, ya, itu anggotanya N bilangan, di mana N bilangan asli. Artinya itu gini, jadi kalau kelompok 1 itu isinya 1, kelompok 2 isinya 2, kelompok 3 isinya 3, kelompok 4 isinya 4. Ya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Ya. Setelah kita paham, jadi kita ini tadi langkah pertama itu kita harus paham dulu ya, jangan sampai kita tidak paham, karena kalau kita tidak paham atau kita salah menangkap soal itu nanti di langkah 2, 3 itu pasti nanti juga
salah gitu kan, karena itu awal pangkalnya. Jadi pangkalnya ini harus kita kuatkan dulu. Kita harus paham ya, tidak hanya paham saja tetapi juga bisa mengkaitkan apa sih informasi di soal ini dengan konsepnya, oh ternyata aturannya seperti ini. Nah, kemudian strateginya apa? Nah, tadi yang seperti disampaikan tadi ya, strategi ini adalah langkah kedua di mana memang butuh kreativitas, ide-ide, insting dan jam terbang atau apa ya istilahnya pengalaman ya. Nah, ini tentunya buat anak-anak yang sudah terbiasa mungkin tidak asing atau sudah menemukan jawaban itu kan nanti bisa chat aja ya di Pak jawabannya sekian ya. Nah, misalkan baru bergabung atau baru mengikuti pelatihan ini tidak usah khawatir, ini Pak Indro akan jelaskan sampai detail ya kan, sehingga nanti ketika setelah selesai kegiatan ini kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lain dengan cara yang sama. Nah, perhatikan penjumlahan pada kolom tersebut. Ini ya. Perhatikan penjumlahan pada kelompok genap. Mohon maaf ya, saya ulangi. Perhatikan penjumlahan pada kelompok genap. Nah, ini kenapa kok saya muncul kelompok genap? Karena jadi strategi itu ada kaitannya dengan langkah pertama ya. Jadi tidak terus perhatikan penjumlahan pada kelompok ganjil. Jadi kenapa kok Pak Indro memilih kelompok genap? Karena yang ditanyakan adalah ini, kelompok ke-20. Jadi saya akan mencoba menggali di kelompok genap. Ya, saya akan membatasi masalah itu antara ganjil dengan genap. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat kelompok genap. Kelompok kedua, kelompok keempat, kelompok keenam. Ini yang saya garis merah ini. Kita lihat. Ternyata kelompok 2 itu adalah 3 tambah 5, 8. Kelompok 4 itu hasil penjumlahannya 64. Kelompok 6 itu hasil penjumlahannya 216. Nah, terus apa ya yang bisa kita temukan ya? Karena kan ini kelompok ke-20. Bahkan kalau pertanyaannya saya ubah, kelompok ke-2020. Tentunya ini nanti akan menimbulkan apa ya? Pemahaman bahwa ini nanti pasti soalnya sangat sulit. Karena yang ditanyakan kelompok yang besar. Nah, makanya ini apa jangan-jangan ada polanya. Nah, kayak gitu. Ini mungkin masih ingat ya kalau di pelatihan di SD, bilangan itu sering kita berkaitan dengan pola ya, menentukan pola atau menemukan sebuah bentuk umum seperti itu. Nah, ternyata 8 ini adalah 2 pangkat 3. Ya kan? Ternyata 8 ini 2 pangkat 3. Oh, ada hubungannya ini. Kemudian 64 ini ternyata adalah 4 pangkat 3. Ada hubungannya juga. Kemudian 216 itu adalah 6 pangkat 3. Ada hubungannya juga. Nah, anak-anak sampai langkah ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke langkah berikutnya? Coba boleh membuka mic-nya. Wah, Pak Indro, ini sudah ada yang menjawab ini. D. Muhammad Fauzi, 20 pangkat 3. Nah, ini berarti sudah melalang buana nih pelatihannya ya. Siapa? D. Fauzi ya. Oke. Kenapa dapat 20 pangkat 3? Nah ini ya, jadi ada kaitannya. Tentunya anak-anak juga langsung refleks juga di sini. Bahwa ketika 2, sini 2 pangkat 3, 4 pangkat 3, kelompok ke-6, 6 pangkat 3. Tentunya anak-anak juga pasti langsung cepat sekali. Jumlah semua bilangan pada kelompok 20 pasti 20 pangkat 3. Tetapi sebelum itu, kita harus bisa menemukan bentuk umumnya dulu. Jadi jumlah bilangan pada kelompok ke N, ya, di mana N merupakan bilangan asli genap, adalah N pangkat 3. Ini yang harus kita temukan dulu, sehingga ketika kita sudah menemukan bentuk ini, mau kelompok ke 1 juta, mau kelompok ke 10.000, 1.000, aman, tidak masalah. Tinggal aja kalau 1 juta, 1 juta pangkat 3. Kalau kelompok ke 1.000 ya 1.000 pangkat 3, selesai. Dan tidak masalah jawaban dalam bentuk perpangkatan. Ya kan? Itu sudah umum juga. Nah, kemudian apa yang ditanyakan jangan lupa ya, jangan hanya sampai di sini saja sudah kasih garis-garis seret-seret itu kan. Jangan. Karena yang ditanyakan adalah kelompok ke-20. Jadi kelompok ke-20 tadi seperti Mas siapa? Bu Krisna? Fauzi ya? Dik Fauzi ya? Dik Fauzi. Ya, Dan ada juga satu lagi itu Mas sudah menjawab. Saya sudah menjawab 8.000. ya. Wah, keren-keren ya adik-adik kita. Semangat-semangat. Ya, Marsha. Ya. Ya. Sebentar ya.
Oke. Oh iya, ini coba sampai melihat wajah-wajah dulu ya. Tadi kok saya kalau menatap monitor terus. Oh ya. Oke. Saya lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Jadi pemanasannya sudah ya. Ini kita sudah di soal bilangan. Ya. Soal bilangan itu biasanya soal yang paling disukai anak-anak. Karena ibaratnya kalau di matematika itu kan bilangan itu yang dasar. Jadi matematika itu kan berangkat dari bilangan, ya kan. Baru muncul operasi, muncul simbol, aljabar, muncul bangun, itu geometri, ya. Terus muncul kombinatorik. Jadi bilangan ini biasanya atau umumnya itu materi yang disukai anak-anak. Jadi pasti mudah untuk menerima materi maupun latihan soal olimpiadenya. Baik, lanjut anak-anak, kita akan mencoba ke soal materi aljabar. Nah, ini. Nah, ini tadi yang suka aljabar ya, tentunya ada siapa tadi, di Elvina dan yang lain. Ya. Nah, ini pasti sangat sangat tertantang gitu kan. Tapi mungkin bagi yang tidak suka aljabar ini shock gitu kan. Ini soalnya apa Pak? Kok banyak simbolnya? Ada angka 2020, 2021 gitu kan. Jadi anak-anak ini mulai saya perkenalkan dengan bilangan 2021 ya. Artinya ini kita di tahun 2021. Biasanya kompetisi itu sering menggunakan tahun-tahun yang sedang berlangsung. Dan 2021 itu bilangan seperti apa, nanti anak-anak juga harus mengupasnya. Apakah dia bilangan prima, dia bilangan yang habis dibagi berapa, itu harus disiapkan sejak awal tahun ya. Karena nanti di GMC, di mungkin KSN pasti akan muncul ya, atau bermunculan bilangan-bilangan 2021. Oke, anak-anak, coba sebelum ini ya, kita coba di tahap pertama dulu, memahami informasi. Nah, kalau di aljabar biasanya lebih mudah ya anak-anak ya. Biasanya kalau untuk soal-soal aljabar asli yang katakanlah tidak dikombinasikan dengan soal cerita misalkan, itu lebih mudah karena simple pertanyaannya, tetapi idenya nanti atau strateginya yang mungkin butuh waktu yang lama. Nah ini, untuk memahami informasinya, kita mungkin cukup mengetahui atau kita cukup memberi tanda di bilangan asli saja. Jadi ini sebagai pengingat bahwa nanti kalau kita menemukan negatif, kita menemukan pecahan, kita menemukan bentuk akar, sudah berarti itu bukan solusinya. Jadi ini harus digarisbawahi sehingga kita dalam berproses di langkah ketiga nanti atau di tahap ketiga itu sudah ada acuannya, nggak boleh negatif, nggak boleh nol bahkan, karena nol bukan bilangan asli. Ya. Ini. Nah, sekarang coba saya mau Bu Krisna mungkin dipersilahkan strateginya apa ini? Coba dibuka atau dilempar ke anak-anak. Saya ingin mencoba barangkali dengan satu soal tadi anak-anak sudah mulai, oh nah ini Pak idenya Pak seperti ini ya. Coba jangan takut ya anak-anak ya. Silakan. Saya acak ya Mas ya, ya Pak ya. Saya boleh diacak dan boleh diberi kesempatan. Oh ya, ya baik. Gimana adik-adik atau ada yang ingin menjawab? Idenya, strateginya. Ya, ide strateginya. Halo, adik-adik. Siapa yang ingin mencoba? Tidak usah takut ya, ini kita berlatih bukan kompetisi beneran ya. Ya ini nampaknya salah pun tidak masalah. Adik-adiknya. Tidak usah tegang. Jadi kita ini ya, kalau jawab salah pun tidak masalah. Kita salah dalam berlatih itu untuk perbaikan di pelatihan berikutnya ya. Daripada salah dalam kompetisi kan mending salah dalam berlatih atau kemudian. Ya, coba siapa yang berani? Apa idenya? Anak-anak? Satu atau dua mungkin? Ada yang berani? Sepertinya Dek Wahidah mau mencoba menjawab. Ide saja, bukan jawabannya ya, tapi idenya. Ya, kita setelah ini mau ide apa? Strateginya bagaimana? Langkahnya bagaimana? Atau DOD? Ada? Boleh? Ya, boleh di unmute. Terus boleh menyampaikan. Ya. Silakan. DOD. Ya, DOD coba, DOD. Mumpung ini ya kesempatan bisa ketemu, bisa sharing, ngobrol ya. Yuk,
Nggak usah takut. Idenya apa? Halo, Deodi? Atau yang lain mungkin? Ya, atau Matthew mau mencoba? Pemfaktoran, Pak. Pemfaktoran. Ya, terima kasih Matthew. Coba kita ini ya, kita lihat apakah nanti menggunakan pemfaktoran. Tapi kalau pemfaktoran ya memang ada simbol-simbol yang mirip-mirip ya atau sama-sama, sehingga nanti arahnya mungkin ke pemfaktoran. Nah, tapi sebelumnya untuk pemfaktoran ini kan kita juga terkendala di sini ya, di 2020M nih anak-anak. Karena yang lain 2021 kok ini 2020 sendiri. Kalau misalkan ini pengen kita faktorkan atau kita menggunakan sifat distribusi atau kita kelompokkan misalkan terlebih dahulu ya, ini kan harusnya 2021 atau ada M juga di sini, tapi ini nggak ada M di sisi kiri. Nah, inilah kadang ide itu bisa muncul dari kita menganalisis informasi ini anak-anak ya. Jadi tidak terus ide itu langsung celing gitu enggak, atau langsung tiba-tiba muncul tidak. Jadi pertama dari memang pengalaman, pengetahuan ya, jam terbang anak dalam pelatihan. Yang kedua, kemampuan menganalisa dari informasi soal ini yang akan menentukan sebenarnya. Makanya urutan tadi harus kita benar-benar kita kuatkan ya. Jadi paham, harusnya kalau paham kaitkan informasi itu akan mengarahkan ke ide. Ide pun belum tentu berhasil. Bisa jadi idenya itu membutuhkan waktu lama atau idenya itu malah nggak ketemu jawabannya karena muter-muter ya. Mungkin pernah anak-anak yang mengalami seperti itu kan. Nah ini coba kita lihat, karena saya tertarik dengan bilangan 2020 ini. Kenapa yang lain 2021 ini kok 2020? Ya udah, saya akan tambah aja dengan M. Ya kan kalau dalam aljabar kan ini namanya sifat apa namanya ya, penambahan kedua ruas ya kan, kita tambah M, yang kiri kanan juga tambah M ya. Apa jadinya? Nah, kita akan mendapatkan M-nya yang di sini ini 2021. 2020 tambah 2020M tambah M kan 2021M, sehingga nanti bisa kita kelompokkan dengan menggunakan sifat distribusi 2021 ke depan, nanti tinggal M, N, dan 1 di sini. M plus N plus 1. Nah ini muncul di sini nih. Nah, ya. Sampai sini anak-anak paham ya? Dan mudah-mudahan mungkin bisa ada ide untuk berikutnya ya, atau bisa mengikuti alur yang Pak Indro berikan. Terus yang saya beri tanda biru ini akan saya pecah ya. Kenapa saya pecah? Karena yang lain ini kan satu, koefisiennya satu, kok ini dua sendiri, saya pecah. Nah ini. Tapi saya pecah, kemudian sudah saya tempatkan. Jadi M ini dia dapat MN. Jadi ini 2MN ini saya pecah jadi MN, MN. Ini kan kalau kita kembalikan kan sama aja. Cuma dengan kita membongkar, jadi kayak kita tambah, kita membongkar, itulah ide-ide ya. Jadi ide ini memang membutuhkan proses ya. Tidak bisa instan, ya butuh kreativitas. Makanya saran saya memang terus berlatih ya anak-anak ya. Nah kemudian setelah kita pisah tadi, ya yang 2MN, apa? Ternyata kita bisa menemukan nah, bentuk seperti ini. Ya kan, MN-nya ini kita keluarkan, oh ini ada M, ini ada N, ini satu. Yang ini juga M kita keluarkan, ini M, ini N dari sini, kemudian satu dari sini. Nah ternyata ini ada faktor-faktor yang sama. Nah tadi yang disampaikan oleh Dik Matthew tadi, ini mengarah ke sini. Nah, tetapi mungkin anak-anak juga bingung juga tadi kalau pemfaktoran apa yang mau difaktorkan itu kan. Nah, itulah butuh proses ya. Jadi kayak ini butuh beberapa strategi ya. Yang pertama kita tambahkan M, kemudian kita pecah 2M-nya ini, kemudian kita kelompokkan, baru kita dapat proses pemfaktoran ini. Nah, setelah itu ya kan, barulah kita mendapatkan bentuk ya. Jadi kita kelompokkan lagi, anggap ini sebuah satu kesatuan M plus N plus 1 ini. Kita keluarkan, maka ini tinggal MN, ini M-nya, terus ini pindah ke sini, ruas kiri, kanan ke kiri, maka nanti menjadi negatif, ya kan? Karena ini pindah ruas ini sifat kanselasi ya. Terus kemudian ini pokoknya atau yang akan kita jadikan acuannya. Jadi ini kita kelompokkan, dan terus MN ini dari mana ini? M-nya dari mana ini? Min 2021 dari sini ini. Coba anak-anak sampai sini paham ya? Atau kalau ada yang belum paham bisa tolong unmute kemudian menyampaikan ke Pak Indro. Ya, silakan. Tadi kakak sudah kirim pesan, bagi yang belum paham, langsung bisa chat atau langsung menyampaikannya ya, Pak Indra ya. Iya, betul. Jadi nanti kalau misalkan katakanlah malu gitu kan, bisa lewat chat saja nggak apa-apa. Nanti biar Bu Krisna yang memandu. Oke, anak-anak saya lanjutkan. Setelah ini ya kan, kita ingat persamaan ya. Dalam persamaan ini kan A kali B misalkan ya, ada dua bentuk
perkalian seperti ini, kemudian sama dengan 0 ya. Ini maka solusinya adalah, ini kita di langkah ketiga. Jadi kalau sudah sampai sini ini strateginya sudah ya, sudah cukup, kita tinggal proses berhitung. Nah, ini menentukan solusi, jadi solusinya ini 0 atau ini 0. Ini sudah sifat ya dalam aljabar ya. Jadi kalau A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0, solusinya, atau MN plus M min 2021 sama dengan 0. Ini sudah saya tuliskan. Kemudian untuk M plus N plus 1 sama dengan 0, kita cek. Ternyata kita peroleh M plus N sama dengan min 1. Kira-kira ini menghasilkan atau mengarah ke jawaban enggak ya anak-anak ya? Coba saya pancing ya ini. Coba semua aktif ya, enggak apa ya. Salah jawab hanya iya atau tidak. Ini kira-kira nanti mengarah ke jawaban tidak M plus N sama dengan min 1? Halo anak-anak? Siapa yang mau menjawab ini? Hanya iya atau tidak? Gimana? Siapa ini? Bisa menyebutkan nama ya ketika mau menjawab? Evander. Ya, Evander, ini kira-kira mengarah ke jawaban enggak? M plus 1. Kenapa Evander? Karena yang ditanyakan bilangan asli. Nah, bagus sekali. Nah, artinya di sini kita tidak hanya cepat-cepat aja, oh ini dapat, ini nanti kita pecahkan, terus ini dapat, kita pecahkan, tidak seperti itu. Ingat dengan yang sudah kita tandai tadi, bilangan asli, nggak mungkin bilangan asli tambah bilangan asli, hasilnya negatif. Betul Evander seperti itu analisanya? Iya Kak. Ya, bagus. Nah, saya sangat suka ya, ini nggak usah takut ya, nggak usah takut. Jadi kita ini kita belajar ya, belajar. Jadi Pak Indro pun juga masih belajar, anak juga belajar. Nah, jadi salah nggak masalah, nanti kita sama-sama perbaiki. Nah, kemudian ketika M plus N sama dengan min 1 jelas tidak karena MN-nya ini asli ya, ini logika dasar atau umum. Nah, kemudian berarti kita fokusnya ke sini. Jangan-jangan ini juga nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti ini tidak ada atau jawabannya 0. Kalau misalkan memang nanti kita proses yang satu ini kok nggak ada atau tidak memenuhi, berarti dia nanti nggak punya solusi. Tapi kita masih punya satu lagi nih yang harus kita cek nih. Nah, ini. Nah, sekarang coba saya masih ke Evander lagi. Apakah ini bisa ditemukan solusi, Evander? Bisa Kak. Nah, dengan cara apa, Evander? Dengan cara faktor 21. Ya, bagus. Evander, saya mau tanya 2021 bilangan terima bukan? Bukan. Oh ya. Dia faktornya berapa dan berapa kalau bukan terima? 3 dikali 47. Oh, bagus. Evander dari mana ya? Dari Papua Kak. Oh, dari Papua. Ya. Wow, jauh Luar sekali. biasa ya. Wah, Keren. Pak Indra sangat ini ya, sangat bangga ya. Artinya ini putra-putri terbaik bangsa ya. Jadi JNU ini berusaha untuk mengakomodir dari Sabang sampai Merauke. Evander terus tingkatkan terus ya belajarnya ya. Iya Kak. Ya, baik, bagus. Bahkan 2021 tadi yang cap mancing saya tanya, tahu bahwa ini bukan prima. Karena ini agak sulit. Kenapa? Karena faktor primanya di angka 43 dan 47. Biasanya kan ngecek 3, 7 gitu kan, 11, 13, tapi ini panjang. Jangan-jangan langsung di ini, wah ini pasti prima ini. Gampang kalau prima, M-nya 1, nanti N plus 1-nya 2021. Tapi tidak semudah itu ternyata ya. Baik, kita buktikan tadi yang disampaikan Evander. Terima kasih Evander atas tadi jawabannya. Nah ini, M-nya 1, maka ini kan faktornya ya, 1, 43, 47, dan 2021 atau dia sendiri. Ingat, ini bilangan asli ya Pak. Kalau misalkan min 1 kan bisa. Ingat, kembali ke sini lagi bahwa ini bilangan asli ya, bukan bilangan bulat. Jadi sudah kita batasi di bilangan asli saja. Baik, untuk M sama dengan 1, maka N plus 1-nya 2021. Ya kan? Jadi ibaratnya perkalian dua bilangan sama dengan 2021. Makanya tadi Evander menyampaikan faktornya. Betul, ya kan? Nah, kemudian ini kita cek apakah bisa. Oh iya bisa, karena nanti ketika M sama dengan 1, ya kan? Kemudian ini N plus 1 sama dengan 2021, maka nanti bisa kita temukan N-nya, dan N-nya adalah 2020, ya kan? Untuk M-nya 43, maka N plus 1 47, ini juga benar. M-nya 47, N plus 1 43, ini juga benar, gitu kan? Karena masih di ranah bilangan asli. Nah, sekarang coba saya tanya, apakah ini nanti akan memiliki 4 pasang? Yuk, siapa? Selain Evander mungkin. Halo, masih terhubung Bu Krisna? Iya. Halo adik-adik. Ya, apakah ini nanti akan memiliki 4 pasang? Kan jawabannya ada banyak. Berapa pasangan ini? Tidak. Siapa ini? Ya, siapa tadi?
Novelita Nasya Paramesti. Nove, Iya. apa sih? Oh ya, kenapa, Adik? Kok nggak bisa? Silakan. Karena yang 2021 nanti pasangannya 0 dan 0 bukan bilangan asli. Bagus sekali. Sip. Paham ya? Inilah soal-soal ini saya berikan yang soal-soal yang sangat menantang. Menantang dalam artinya apa? Setiap langkah itu punya istilahnya kayak jebakan ya. Jadi kalau kita hanya sampai di sini, oke, sudah dapat idenya. Setelah dapat ide, di sini pun masih ada ujiannya juga. Ini nanti kelewat enggak? Sampai sini, wah ini sudah ketemu. 2021 sudah tahu bukan bulan prima, faktornya 43 dan 47 bisa. Tapi kalau kepleset di sini hanya checklist saja selesai, maka dia kepleset di sini kan. Jadi jawabannya, jadi soal ini kalau saya berikan kebanyakan juga 4 karena ini lupa bahwa 0 itu bukan bilangan asli ya. Meskipun di sini M-nya 2021, tapi N+1 sama dengan 1 ditemukan N-nya 0. Dan pasangan itu bukan termasuk pasangan, makanya ini penting untuk digarisbawahi anak-anak. Nah, sudah berarti ada 3 pasang. Jangan lupa loh ya, kalau ditanyakan pasangannya, ya ini yang ditanyakan banyak, berarti jawabannya 3 ini. Kita bisa 1 dengan 2021, berarti ini pasangannya 1 dengan 2020. Kok beda Pak? Ya, karena ini kan N+1, ya kan? Ini 43 dengan 46, jadi ini berkurang 1. Yang ini 47 dengan 42. Begitu anak-anak, paham untuk yang aljabar ini? Bagaimana adik-adik? Jika belum jelas, silakan langsung bertanya. Tidak usah malu-malu. Ayo, semuanya belajar ini. Kakak aja belajar ini. Nah, ya. Jadi semua kita belajar ya. Jadi antar trainer dengan siswa, siswa dengan siswa, bahkan dengan Bapak Ibu guru misalkan ini mendampingi putra-putrinya, atau mungkin orang tua yang juga turut mendampingi. Kita sama-sama saling belajar di kesempatan pagi hari ini. Oke ya? Paham ya semua anak-anak ya? Ya, bagus. Nah, nanti dengan ini, maka aljabar yang lain di soal-soal itu pasti akan lebih, istilahnya sudah punya pengalaman dan akan lebih siap lagi secara mental untuk mengerjakan bahwa ternyata Olimpiade itu memang menarik ya, ada seninya seperti ini ya. Bahkan kita harus teliti ya, hati-hati. Kenapa kita harus jeli dalam memahami soal. Jadi soal Olimpiade yang disusun dengan sangat baik itu memang rentan kita terjebak dengan hal-hal ketelitian ya. Baik anak-anak, ketika sudah paham kita akan lanjut di materi geometri. Nah, di materi geometri ini materi yang paling saya suka ya kalau di geometri itu. Jadi biasanya kalau di SMP itu sering ada gambarnya ya. Kalau di SD itu masih ada gambarnya. Kalau di SMP itu biasanya sudah mulai dikurangi. SMA biasanya sudah nggak ada gambarnya kalau di geometri. Sehingga apa? Ini menjadikan soal yang buat anak-anak itu, waduh ini harus saya tinggalkan dulu karena harus gambar, harus begini, begitu, dan sebagainya ya. Jadi ini anak-anak pertama, geometri ini harus disukai. Kalau saya bertanya dari 10 siswa itu kebanyakan mungkin 8 atau 9 tuh, Pak saya tuh dari sekian materi kok geometri ya yang susah ya gitu kan. Memang geometri ini kan levelnya dia dari bilangan, kemudian aljabar. Jadi geometri itu mencakup materi-materi yang di dasarnya, aljabar maupun bilangan. Nah ini yang menyebabkan secara tingkatannya pun dia berbeda. Dia juga butuh pengetahuan spasial ya. Kalau misalnya nanti dibangun ruang, dia juga butuh kemampuan atau keterampilan menggambar, ya kan? Ini memang banyak. Makanya tolong anak-anak kalau geometri mudah-mudahan ketika ini ada sekian peserta ini 100% semua suka geometri. Ya, sukalah meskipun berat makanya suka dulu. Nanti akan tertantang ya. Kok kenapa ya bisa seperti ini? Oh, kok bisa seperti ini ya gitu. Ya. Ini geometri. Jadi geometri ini itu ya memang faktanya seperti itu, dari 4 bidang itu sering kalau saya tanya-tanya Pak saya itu geometri yang susah kan. Nah, ini yang tolong anak-anak sukai dulu itu kan, pelajari langkah-langkahnya ya kan, kemudian sering berlatih untuk ide-ide atau ini strateginya ya kan. Nah, baru nanti keterampilan menggambar seperti bagaimana membuat lingkaran tanpa jangka, misalnya kita harus cepat-cepat ya di oret-oretan, membuat segitiga, garis lurus. Kadang anak-anak itu kalau saya pas pelatihan ya, anak-anak ya mohon maaf ini sebentar pengantar dulu, coba buat segitiga, buat lingkaran. Kadang buat lingkaran kayak garis putus-putus itu lama sekali itu kan. Atau membuat garis lurus jadinya nggak lurus. Ya, lingkaran jadi kayak lonjong. Nah, ini memang butuh keterampilan ya anak-anak ya, itu bisa dilatih. Baik. Kita langsung. Langkah pertama adalah memahami informasi seperti biasa. Apa yang bisa kita pahami di sini?
Trapesium. Oke, trapesium ya. Pada trapesium ABCD ini anak, sisi AB sejajar CD. Nah, ini saya garis bawahi di sini. Dan AB lebih besar dari CD. Artinya trapesium ini posisinya AB, kan syarat terbentuknya trapesium itu kan ada sepasang sisi sejajar yaitu AB dan CD. Berarti informasi ini benar. Karena anak juga harus jeli juga. Ada mungkin soal ya, ini mungkin bisa jadi karena masalah informasi yang atau info di soal yang miss ya. Jadi kayak misalkan segitiga, diketahui segitiga dengan sisi 1, 2, 3. Tentukan luasnya, padahal itu nggak ada segitiganya, ya kan? Karena ada syarat terbentuknya segitiga. Demikian juga trapesium, ya kan? Nah, trapesium ini syaratnya adalah sepasang sisi sejajar yaitu AB dan CD. Berarti benar. Kemudian AB lebih besar dari CD. Karena kalau tidak ditentukan AB lebih besar dari CD, ada dua kemungkinan. AB lebih besar dari CD atau AB kurang dari CD. Ini perlu diperhatikan juga. Nanti kalau anak-anak mau ngecek, ada soal itu di OSN tingkat kabupaten atau provinsi, saya lupa, tahun 2018 di SMA ya. OSN SMA itu yang tidak menyebutkan ini AB lebih besar dari CD, sehingga jawabannya dimungkinkan ada dua versi. Dan kebetulan yang ditanyakan juga ini AB dan CD-nya. Nah, ini anak-anak juga harus jeli juga dalam memperhatikan soal. Kita tidak terus menjudge soal itu salah, tapi kalau misalnya memang soal ini kurang tepatnya di bagian mana. Nah, ini kita kaitkan dengan konsep. Seperti tadi di pemahaman itu kan kita harus kaitkan dengan konsep. Nah, ini baik anak-anak, kita gambar dulu ya. Ya, ini tadi titik E terletak pada AB sehingga AECD merupakan jajar gendang. Jadi E itu ada di AB, terus AECD jajar gendang. Nah, ini dalam memahami informasi geometri, ini memang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin hanya coret gitu kan. Tapi kan untuk soal geometri seperti ini, kita mau nggak mau harus membuat gambar. Dan ini memang bagian yang kadang-kadang anak kerepotan gitu kan. Pak, lama itu kan membuat gambar, bagaimana ya caranya? Itu memang nanti ada tipsnya ya untuk membuat gambar-gambar di geometri. Nah, ini anak-anak gambarnya kurang lebih seperti ini. AB lebih panjang, E ada di AB, sehingga AECD adalah jajar genjang. Ya. Jadi ini sudah mewakili dari yang sampai sini, sampai kalimat ini. Nah, ini yang saya garis bawahi tadi. Kemudian, langkah berikutnya, ini kan diketahui AECD, ya, luas AECD terhadap luas ABCD perbandingannya 4:5. Nah, ini sudah masuk ke strategi sebenarnya, tetapi ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan informasi di soal atau di konsep ya, perbandingan. Nah, sekarang karena AECD 4:5 ya kita anggap aja misalkan AECD kita misalkan dengan 4N misalkan. Jadi bidang AECD ini luasnya adalah 4N. Akibatnya apa, anak-anak? Ketika perbandingannya AECD dengan ABCD 4:5, ketika ini 4N maka EBC berapa? Coba saya tanya. Mungkin salah satu bisa menjawab. N. Siapa ini namanya yang menjawab tadi? William. Yang menjawab tadi siapa ya, Dek? William. Oh ya, William. William dari mana, William? Surabaya. Oh, Surabaya, baik. Surabaya. N, ya betul. Ini ya, jadi ketika informasi sudah disebutkan di soal, jadi kita kayak proses kita itu bergerak ya, bergerak dalam arti kita menyesuaikan, mengikuti. Jadi menulis istilahnya tidak hanya kayak menulis ulang yang diketahui, bukan, tetapi kayak kita kayak melanjutkan informasi soal itu kita kait-kaitkan ya, sehingga nanti akan alurnya itu runtut dari awal sampai akhir. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa perbandingan panjang AB terhadap CD dapat dinyatakan dalam bentuk XY. Ya, dapat dinyatakan dalam bentuk XY. Kemudian yang ditanya nilai terkecil, ini terkecilnya harus dibawahi X plus Y. Coba, kalau misalkan yang ditanyakan terkecil, kira-kira apa kaitannya informasi ini dengan nanti yang akan kita jawab anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Untuk mendapatkan X plus Y terkecil harusnya bagaimana? Ada mungkin salah satu yang bisa menjawab? Pecahan X per Y-nya harus yang paling sederhana, Kak. Bagus, Evander. Perbandingannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Atau kalau kita nyatakan FPB-nya dari X dan Y itu harus 1. Ya, atau relatif prima, istilah lainnya. Oke, berarti kita kayak informasi soal itu kayak kita kerangkanya sudah dapat. Oh, kita dari ini mau ke sini, tujuannya ke sana. Untuk mencapai tujuan itu nanti alurnya, rule-nya, itu adalah
kita harus mendapatkan perbandingan X dan Y itu yang paling sederhana. Ya. Jadi jangan sampai kelewatan atau kita lupakan. Baik, strateginya, nah ini kita sudah membicarakan strategi ya. Strateginya apa? Kita akan membuat garis AT. Buat garis AT, dengan kita ingat sifat jajar genjang, ya, diagonal jajar genjang itu membagi dua bagian yang sama ya untuk luas daerahnya. Maka dari 4N tadi bisa kita pecah menjadi 2 atau kita bagi 2 jadi 2N yaitu AEC dan ADC-nya 2N. Kemudian berikutnya, maka itu tadi ya kita peroleh luas segitiga AEC itu adalah 2N. Tadi sudah saya sebutkan akibat dari sifat jajar genjang. Nah, ketika strategi sudah dapat, strategi itu tadi yang hanya membuat garis AC ini ya anak-anak ya. Nah, kita akan menemukan banyak hal nanti dari situ. Nah, kemudian perhitungannya bagaimana? Maka diperoleh ya panjang AB banding AE ya. Panjang AB banding AE pada segitiga ABC ini adalah perbandingan dari luas ABC dibanding dengan luas AEC. Paham anak-anak? Paham. Ya, perbandingan AB banding AE itu adalah perbandingan luas ABC dan luas AEC dalam segitiga ABC. Karena apa? Kenapa ini kok perbandingan sisi? Karena tingginya sama, ya, tingginya sama. Jadi dalam segitiga ABC ini memiliki tinggi yang sama, baik AEC maupun ABC maupun BEC. Nah, sekarang kita dapatkan lagi karena AE sama dengan DC, sifat jajar genjang, ya, sifat jajar genjang. Sifat jajar genjang AE sama dengan CD ya, itu akibat sifat jajar genjang, maka apa? AB banding CD itu sama artinya dengan AB ya kan banding AE. Karena apa? AE sama dengan CD. Kenapa kok AE sama dengan CD? Sifat jajar genjang, maka diperolehlah AB banding CD yang tadi diketahui di soal X banding Y adalah 3:2. Karena 3:2 itu FPB-nya 1 atau sudah bentuk paling sederhana, ya kan, maka diperoleh nilai terkecil dari X plus Y adalah 3/2 atau sama dengan 5. Silakan anak-anak, kalau misalkan dari sekian proses ini ada yang belum jelas, boleh bertanya. Ayo adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya dulu? Sudah jelas anak-anak? Jelas. Oke, sudah jelas. Jadi di sini kita tidak hanya di level ini tadi ya anak-anak ya, kita tidak hanya mampu memecahkan soal, tetapi juga menganalisis informasi soal secara dalam. Ya, kita bisa di geometri itu sering ada misinformasi ya, kayak tadi yang saya sebutkan, misalkan diketahui segitiga panjang sisinya 1, 2, 3, tentukan luasnya. Itu bisa diproses dengan aljabar, tetapi syarat terbentuknya segitiga itu nggak terbentuk atau nggak terjadi, itu contoh. Atau yang tadi masalah trapesium. Ya, ini jadi kita semakin wawasannya semakin tambah tinggi lagi. Tidak hanya memecahkan soal, tetapi juga kita bisa menganalisis seberapa dalam dari soal yang kita kerjakan. Baik, kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjutkan di soal berikutnya. Nah, ini yang materi keempat, soal kombinatorik. Di soal kombinatorik ini, anak-anak, ya, ini kalau Pak Indra itu kalau misalkan kita ini ya jujur itu ya, jadi dari keempat materi itu yang masih perlu banyak belajar saya memang di kombinatorik. Ya, kenapa? Di kombinatorik ini seringnya saya salah persepsi atau salah dalam memahami, entah dalam urutan atau tiba-tiba maksud soal seperti apa gitu kan, dan saya mungkin berpikirnya apa. Nah, ini. Jadi tadi mungkin yang siapa ya Elvina atau apa barangkali sama seperti saya, tetapi saya terus belajar ya, memahami, mempelajari apa sih yang menjadi kunci dari kombinatorik ini, ya kayak gitu. Dan ini anak-anak mungkin nanti bisa sharing juga ke saya, barangkali ada dari sekian anak yang hadir di sini suka dengan kombinatorik, ya. Pak, saya suka kombinatorik karena tinggal proses aja atau aplikasi saja. Memang betul kombinatorik itu kan paling kalau kita ini aturan pengisian tempat,
perkalian, penjumlahan, kombinasi, permutasi, misalkan. Kan kayak gitu. Tetapi dalam soalnya, kadang kan konteksnya atau bahasa soalnya itu kan panjang, terus mungkin ini aturan apa perhatikan atau tidak urutannya. Nah, ini yang sering menjebak. Nah, baik anak-anak, saya akan mencoba untuk memberikan contoh soal kombinatorik. Soal ini kalau tidak salah di soal KSN atau OSN ya dulu ya, itu di SMP tingkat kota, kabupaten atau provinsi saya lupa. Cuma ini saya modifikasi bentuknya ya biar anak-anak juga familiar dengan soal-soal KSN karena tidak hanya GMC. Jadi persiapan GMC ini adalah tidak lain untuk persiapan KSN. Nah, selanjutnya anak-anak kita pahami informasi. Nah, ini nanti saya dikoreksi juga ketika dalam proses memahami informasi ada masukan. Yang pertama Ali, Budi, Cindy, dan Dion. Nah ini, berarti ada 4 orang akan melakukan perjalanan dengan sebuah mobil. Mobil tersebut memiliki 6 kursi. Ya. Jadi ini sudah ada orangnya, ada tempat duduknya. Kemudian kursi itu dijelaskan 2 di depan, termasuk kursi sopir 1, 2 kursi di tengah, dan 2 kursi di belakang. Mungkin ini kayak mobil sedan lah, Toyota, apa namanya, Avanza itu, atau Xenia misalkan mungkin ya. Ini ya, kalau ilustrasinya. Kemudian jika diketahui hanya Budi atau Dion yang bisa menjadi sopir, nah ini sudah dibatasi. 2 orang yang bisa menjadi sopir. Dan juga dibatasi lagi, Cindy harus duduk di depan. Maka banyak cara mereka duduk di kursi tersebut adalah titik-titik. Nah ini strateginya gimana? Biasanya kalau di kombinatorik kita sering mengingatkan anak untuk membuat ilustrasi atau membuat pemodelan atau membuat gambar untuk membantu mempermudah atau memunculkan ide atau insting kita untuk memecahkan masalah. Nah ini, coba kita buat ilustrasi tempat duduknya atau gambar mobilnya misalkan. Tapi bukan berarti terus menggambar secara detail ya, itu bukan tujuan kita, tapi ini untuk mempermudah saja. Nah, ini anggap yang orang ini adalah sopirnya, Budi atau Dion. Berarti di sini ada berapa kemungkinan anak-anak di warna oranye ini? 2. 2 ya. Jadi ini bisa diisi Budi atau Dion, berarti ada 2 cara kita dapat mengisi di situ. Kemudian yang sudah pasti lagi di kursi depan itu adalah si Cindy. Maka ini hanya ada 1 kemungkinan saja. 1 orang saja yang duduk di situ, Cindy. Kemudian berikutnya ada 4 kursi yang tersisa yang akan ditempati oleh 2 orang sisanya. Ya, jadi kalau misalkan ini yang jadi sopir Budi, maka Dion sama Ali yang akan menempati ini 2 dari 4 kursi ini. Nah, ini nanti apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, baik, dari 4 kursi ini kita akan mengambil 2 kursi secara acak. Artinya urutan tidak usah kita perhatikan. Mungkin ini nanti akan ada beberapa cara anak-anak. Tapi saya akan mengambil yang sedikit agak panjang atau kompleks biar nanti yang bagi pemula itu tahu aturan kombinasi dan tahu aturan permutasi. Ini adalah aturan kombinasi. Kenapa? Karena saya akan memilih 2 dari 4 secara acak. Tadi siapa yang jawab 6? Nah, bagus, tadi sudah ini ya, artinya saking semangatnya ini Pak 4C2 ya, atau 6. Ini aturan kombinasi. Bagi mungkin kelas 7 ya kan, atau yang belum menerima materi kombinasi, tentunya ini asing dengan simbol 4C2 itu apa sih Pak gitu kan. Nah, ini nanti bisa ini saya buktikan dengan apa? Misalkan ini K1, K2, K3, K4 itu anak-anak tinggal K1, K2, K1, K4, K1, K3. Jadi didata secara urut. Nanti akan ketemu 6. Ingat, K1, K2 dengan K2, K1 ini kita anggap sama dulu. Ingat ini saya mengambil 2 kursi dulu dari 4 ya. Orangnya belakangan. Nah, kemudian setelah kita memilih 2 kursi dari 4 tadi, dari 2 kursi itu 2 orang sisanya akan kita tempatkan. Jadi 2 orang sisanya akan kita tempatkan. Ya, dengan apa? Urutan diperhatikan antara misalkan sini Budi dan Ali, misalkan di K1 ini Budi, di K2 ini Ali, dengan di sini Ali dan Budi itu artinya berbeda. Berarti ini urutan diperhatikan. Sehingga ini aturan permutasi. 2P2 atau 2 faktorial sama dengan 2. Sehingga banyaknya cara kita tinggal melakukan aturan perkalian di sini. Pertama, tadi yang di sopir ada 2 cara, yang kursi depan ini hanya ada 1 cara, Cindy. Kemudian kita memilih 2 dari 4 atau 4C2 ini tadi. Dari 4 kursi dipilih 2, ini kombinasi 4C2. Kemudian yang kita menempatkan 2 orang sisanya pada 2 kursi terpilih, itu permutasi ini, 2 faktorial, ya kan. Kemudian kita masukkan angkanya, 2 kali 1 kali 6 kali 2 sama dengan 24. Ya.
Nah, ini Pak, kok nggak gini aja Pak? Kan bisa aja. Dari 4 ini kan kasih 2 tempat. Jadi 4 kali 3. Boleh, bisa. Ya, dan itu juga nggak salah. Jadi langsung 2 kali 1, kemudian 2 orang kan, kasih kotak 2 orang ini. Dan nanti yang tempat pertama diisi 4 cara. Yang isi kedua, orang kedua, dari yang sisa tadi ya diisi 3. Jadi nanti 1 kali 2 atau 2 kali 1 kali 4 kali 3. Sama aja ketemunya juga 24. Nah, kenapa saya agak berputar di sini? Ya, karena banyak cara ya, tadi yang saya sampaikan Olimpiade itu banyak cara, biar nanti anak-anak yang baru ikut pelatihan tahu aturan kombinasi, bahwa kombinasi itu kita memilih sesuatu dari sekian unsur dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi AB dengan BA itu dianggap satu cara. Contoh misalkan kita memilih misalkan kayak tim basket misalkan 5 orang dari 10 orang, acak, nah itu bisa. Tapi kalau 5 orang tim basket itu kita tentukan ada strikernya, ada defendernya atau apa ya istilah dalam basket ya, itu berarti nanti permutasi jadinya, urutan diperhatikan. Nah kayak gitu. Nah ini juga sama, ini kombinasi dulu memilih kursinya, kemudian dari kursi terpilih baru kita isikan 2 orang dengan permutasi. Gimana anak? Sudah bisa dipahami untuk yang contoh soal ini? Sudah. Oke, bagus ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, selama Pak Indro mungkin menjelaskan, anak-anak boleh bertanya via chat ya, atau langsung mengaktifkan mikrofonnya, Pak, saya belum jelas bagian ini, Pak, kok bisa seperti ini? Nah, nanti bisa saya jeda dulu, begitu. Baik anak-anak, ini saya masih ada 4 lagi ya soal yang menarik yang sudah saya siapkan. Ini kita kembali ke soal bilangan. Coba di soal bilangan ini, bentar. Ini levelnya sudah saya tingkatkan dari yang tadi ya. Jadi kalau tadi itu level 1, sekarang kita sudah di level 2. Nah, diketahui bilangan 6 digit ABC ABC memiliki tepat 16 faktor bulat positif di mana ABC merupakan digit-digit berbeda. Bilangan 6 digit ABC ABC terkecil adalah titik-titik. Coba ini dalam memahami informasi. Nah, ini kita bersama-sama ya. Bilangan 6 digit. Kita paham 6 digit itu berarti dia di bilangan ratusan ribu ya, anak ya. Jadi mulai dari 100.000 sampai 999 sebanyak 6 kali. Nah, tentunya ini ada poin-poin pentingnya, ya kan? Memiliki 16 faktor bulat positif. Coba dari adik-adik yang hadir di sini, bagaimana cara menentukan banyak faktor bulat positif suatu bilangan asli? Yang mungkin sudah pernah sering ikut pelatihan, coba. Ada yang tahu? 1 atau 2 mungkin bisa? Bagaimana? Ada yang ingin mencoba? Jadi kita ini ya, kalau bisa interaksinya ya, harus aktif. Coba, siapa yang tahu bagaimana menentukan banyaknya faktor bulat positif atau faktor saja biasanya untuk bilangan asli? Caranya bagaimana? Gimana? Ada yang sudah tahu? Difaktorisasi dulu. Faktorisasi, terus? Terus pangkatnya ditambahin 1 masing-masing. Terus dikalikan. Oh ya. Tadi yang difaktorisasi itu faktorisasi prima masnya ya? Bilangan prima ya? Iya. Ya, bagus. Siapa tadi? Raka ya, kalau tidak salah ya? Iya, Kak. Ya, Raka. Ya, terima kasih Raka atas informasi atau jawabannya. Memang betul ya, ini bagi adik-adik yang baru mengikuti pelatihan. Jadi kan kalau mencari faktor bulat atau faktor atau pembagi ya, itu kan kadang kita mendata satu persatu atau menggunakan poin faktor itu kan, atau menggunakan tabel. Tapi kalau kita sudah belajar Olimpiade, kita ini sudah ada cara-cara yang tentunya itu dibuktikan atau bisa dibuktikan dengan konsep-konsep yang lain kan. Jadi banyak faktor itu, banyak faktor bulat positif ya. Ini saya tekankan ya, faktor bulat positif karena nanti
ada faktor bulat saja. Kalau faktor bulat nanti dikalikan 2 karena ada plus minusnya. Ya, jadi kalau suatu bilangan asli, misalkan saya punya bilangan n, kemudian saya faktorkan, ini faktorisasi prima namanya. Jadi bilangan prima pangkat berapa, bilangan prima kedua pangkat berapa ya. Kemudian nanti banyak faktor bulat banyak faktor bulat positifnya adalah pangkatnya tambah 1 semua kemudian dikalikan. Ya, kalau yang ditanyakan banyak faktor bulat tidak ada positifnya, berarti nanti negatif juga masuk. Contoh 1 negatif 1 itu termasuk ya misalkan. Nah ini nanti dikali 2, tergantung konteks soalnya apa ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, baik, kita memahami informasi itu kadang seperti ini ya, tidak hanya kayak kita membuat garis-garis seperti ini, tapi juga mengkaitkan tadi ya, mengkaitkan konsep, mengkaitkan informasi dengan konsep. Nah, sehingga nanti akan mempermudah proses di berikutnya. Nah, anak-anak, langkah berikutnya adalah menentukan strategi. Ini langsung saya lakukan dengan proses perhitungan, karena ini hampir jadi satu ya. Kita tahu bahwa bilangan 6 digit ABC itu bisa kita nyatakan dalam bentuk ABC, ya kan? ABC ini dikalikan 1001, ya. Jadi bilangan 3 digit ABC dikalikan dengan 1001. Nah, ini saya rasa juga umum juga ya, bisa dibuktikan juga. Kemudian dari 1001 ya, kita akan memfaktorkan lagi. 1001 itu bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian bilangan prima 7 kali 11 kali 13. Ya. Kemudian 11 ini berarti pangkatnya kan 1 semua. Ingat tadi di soal, ini meminta bahwa bilangan 6 digit ini harus memiliki 16 tepat ya, ini tepat 16 faktor bulat positif. Artinya, ini kalau sudah 1 ya kan, berarti nanti yang pangkatnya ABC ini jelas harus 1. Paham ya anak-anak ya? Ya kan? Sehingga apa? Nanti ini sesuai dengan yang diminta soal. Nah, sekarang kita akan fokus di sini. Bilangan 3 digitnya ini harus apa? Nah, maka bilangan 3 digit ABC itu pasti harus bilangan prima. Iya kan? Kenapa? Kalau tidak prima, pasti nanti ini bisa difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan, akan nambah lagi perkaliannya, sehingga tidak tepat 16. Coba saya tanya dulu, apakah bisa dipahami penjelasan dari Pak Indro ini? Bisa. Baik ya. Ya mudah-mudahan ini mewakili semua ya, karena ini saya buat pemaparannya sedetail mungkin ya, biar anak-anak bagi yang pemula, yang sudah pernah pelatihan maupun yang sudah melalang buana di kompetisi itu juga bisa nyambung semua. Nah, harus bilangan prima. Ya tadi saya ulangi lagi ya. Jadi kenapa harus bilangan prima? Kalau ini bukan prima, artinya bisa difaktorkan atau bisa ada faktor lain. Ketika ada faktor prima lain, maka ini akan bertambah lagi dan tidak ini menyebabkan tidak tepat 16. Nah, makanya ini harus bilangan prima. Nah, kemudian bilangan primanya yang bagaimana? Untuk mendapatkan bilangan 6 digit terkecil, harusnya apa? Coba saya mau bertanya. Harusnya yang kita pilih apa di sini? Ayo, anak-anak, siapa yang bisa menjawab ini atau meneruskan langkah dari Pak Indro ini? Cari bilangan ratusan prima yang paling kecil. Oke, berapa? Fai ya tadi ya? Iya. Berapa Fai? 101. Nah, coba yang lain saya konfirmasi apakah benar 101? Bukan 101. Apakah 101 benar? Tidak. Siapa ya? William atau Evander ya tadi ya? Ya. Oh, William. Kenapa William? Karena di soal tertulis kalau digit-digitnya berbeda Ya, antara A, bagus, William ya. 101 A sama C-nya. Betul. Artinya apa? Makanya penting sekali kita memahami soal, memberikan tanda seperti ini untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa saya yakin hampir semua anak juga ini ya, mayoritas pasti bilangan prima terkecil 3 digit gampang 101 gitu kan. Tetapi ingat di sini 101 tidak masuk karena angka satunya 2 kali di situ. Padahal di soal ABC harus digitnya berbeda. Nah, makanya bilangan prima 3 digit terkecil dengan digit-digit berbeda ya kan, yang kita pilih adalah 103. Meskipun 101 itu lebih kecil, tetapi dia tidak memenuhi informasi yang diminta di soal. Karena bilangannya ada yang angkanya ada yang sama. Nah, sehingga bilangan 6 digit terkecilnya, ingat pertanyaannya adalah bilangan 6 digit terkecil, bukan 103 loh jawabannya, salah kalau 103. Jadi pertanyaannya adalah bilangan 6 digit terkecil. Jadi jawabannya adalah 103, 103.
Paham Oke, semuanya? Pak Indra, maaf memotong sebentar. Tadi Dek Nikmatul Aziza sudah menjawab di chat ya. Dek Nikmatul, Oh iya, berapa? ya 103 103. Oh Ya, ya, sudah benar. bagus ya. Ya Bu Krisna, saya diingatkan ya nanti kalau ada yang menjawab ya sudah langsung memproses cepat, kita berikan apresiasi. Artinya anak-anak sangat antusias mengikuti pemaparan dari pelatihan pagi hari ini ya, bagus. Jadi, nah, adapun yang saya tanyakan tadi atau saya pancing untuk menjawab anak-anak, biar ini bisa mengkaitkan atau bisa mengambil ilmunya bahwa ternyata langkah 1 tadi itu penting untuk mengingatkan kita di langkah-langkah berikutnya, bahkan sampai mengawal kita di langkah terakhir, yaitu yang sampai menemukan jawaban. Ya, memang saya ini di pembahasan ini tidak sampai ke langkah pengecekan kembali ya, karena kita upayakan dari langkah 1, 2, 3 itu sudah memenuhi, misalnya sudah melalui misalnya ketelitian ya, seperti itu. Makanya tetap saya memberi kesempatan kalau ternyata ada yang salah, mohon koreksi dari anak-anak maupun nanti dari Bu Krisna. Baik anak-anak, kita akan lanjut lagi di level 2 aljabar. Coba. Nah ini. Soal aljabar di level 2 ini tentunya mungkin, wah apa ini Pak? Fungsinya kok aneh itu kan. Ini kemarin saya dapat kiriman dari anak yang ikut kompetisi di internasional ya, dan ini sudah saya sederhanakan. Kalau yang internasional lebih sulit tentunya. Nah ini ya. Jadi coba ya, kita diskusi ya, atau saya ingin sharing dengan anak-anak. Informasi aljabar seperti tadi yang saya sampaikan mudah, karena cenderungnya aljabar itu lebih simpel pertanyaannya, tidak seperti geometri atau bilangan yang kadang disertakan cerita-cerita itu kan. Jadi lebih banyaknya memang kayak sudah bentuk-bentuk aljabar. Jadi kita mungkin hanya mengingatnya X bilangan positif, terus mencari nilai misalkan F berapa seperti itu. Nah, sekarang coba jelas X merupakan bilangan positif. Kemudian kita amati ya. Kita kasih tanda ini. Nah, X min seper X sama seper X min X. Ada yang bisa berkomentar dari tanda terakhir yang saya berikan ini anak-anak? Atau akan memunculkan ide apa? Atau mungkin akan menebak langkah Pak Indro berikutnya? Silakan. Ada? Apa yang kalian temukan atau apa hubungannya antara X antara ini ya, X min seper X dengan seper X min X, apa hubungannya? Ada yang bisa menjawab? Itu sama angkanya, cuman bedanya positif negatif. Nah, betul. Pai ya ini ya. Nah, jadi Pai sudah ini ada gambar ya bagaimana kita mengkaitkan informasi ya kan dengan informasi yang lain, kemudian kita bisa jadi membawa sebuah konsep untuk masuk atau kita menemukan malahan. Nah, ini ya. Jadi kita ada temuan di sini. Oh, ternyata hubungannya bahwa X min seper X ya kan untuk bilangan positif X itu, maka dia ini kayak berlawanan. Jadi X min seper X itu sama dengan negatifnya dari 1 per X min X. Begitu ya, paham ya semuanya ya? Ada hubungannya. Nah, ini memang dibatasi untuk di X positif, maka memenuhi ini. Selanjutnya, coba selain Fai, ini garis merah yang saya berikan di akhir. Atau di X plus seper X. Ini, dalam kurung kuadrat. Apa hubungannya dengan sebelumnya? Ada yang bisa mungkin menyampaikan apa hubungannya? Halo anak-anak, ada yang bisa menemukan hubungannya? Faik mungkin? Elvander? Elvina? Atau tadi yang sudah pernah berinteraksi dengan Pak Indra atau yang lain? Apa hubungannya? Oke, nah ini ya, ini memang levelnya level yang cukup, cukup ya. Apa? Siapa ini? Raka ya? Raka gimana? Kuadratnya yang sebelumnya ditambah 4 kan? Nah, betul. Tambah 4. Nah, masih ingat untuk A plus B kuadrat, A min B kuadrat anak-anak?
Ini untuk kelas 8 sampai kelas 9 serasa nggak ada masalah. Kalau yang kelas 7 baru berlatih, maka nanti bisa dijabarkan, berlatih menjabarkan bentuk-bentuk ini. Maka dengan bentuk ini, kita bisa mendapatkan bahwa X plus 1/X dalam kurung kuadrat itu sama artinya dengan X min 1/X dikuadratkan plus 4. Ya. Betul, anak? Coba, terus tambah 4. Siapa yang masih bingung? Ini, atau ada mungkin pertanyaan, Pak, kok bisa seperti itu? Nanti saya bantu untuk menjelaskan. Coba Bu Krisna ditawarkan, adakah yang masih Ya, bingung? adik-adik, selain yang sudah menjawab tadi, yang masih belum bersuara dari tadi ya, kalau masih bingung, jangan sungkan-sungkan Bisa untuk ketemu bertanya. ini. Ada? Mungkin Dek Hasna? Halo? Atau Dek Janu? Dek Aulia? Oke ya, mungkin ini Bu Krisna, saya akan berpindah ke Word dulu ya. Apakah tampil anak-anak? Ya, ya tampil Pak. Nah, jadi begini, kalau bentuk A plus B kuadrat, ini kan sama dengan apa? Coba saya berharap aktif. Pak Indro, ini ada yang mengirim message ya. Ya. Dari Marsha, Kak, aku baru nemu beberapa bilangan X-nya positif. Nah, bilangan X adalah 6. Bilangan X-nya 6. Oh, begitu. Ya, tapi Marsha. F9 ya yang ditanyakan ya. Nah, ini ya Nana ya. Jadi ini yang mungkin ini saya coba keluar dari PPT dulu. Pak Indra mungkin fontnya lebih dibesarkan. Oh iya, mohon maaf ya. Bentar ya, betul. Sudah terlihat jelas Bu Krisna? Ya. Ya, oh, ini. Nah, seperti ini. Makanya kalau misalkan ini kita nyatakan ya, berarti kan A plus B kuadrat itu kan sama dengan, berarti kan sama dengan ini, ya kan? Jadi kan A dari A plus B. Dari A kuadrat plus B kuadrat min 2. Maaf ya, ini 2AB harusnya. Ya, B. 2AB. Karena yang dibutuhkan kan 2AB ya, berarti kan harus kita plus berapa ini? Coba Nana, plus 4AB ya kan? Sehingga sama dengan A min B dalam kurung kuadrat plus 4AB. Nah, inilah yang menyebabkan ya. Coba amati dengan baik tadi yang sudah saya tampilkan di slide ini. Ya. Nah, hanya adalah ini ya. Untuk A min B-nya itu kurang tanda kuadrat berarti ya Pak Indra ya? Gimana? A min B pangkat 2 yang baris kedua dari atas. Baris kedua. Oh ini ya. Maaf. Ya, mohon koreksi ya. Nah ini. Jadi dengan bentuk ini anak-anak, kita ini ya. Jadi yang tadi dengan bentuk aljabar A plus B kuadrat dan A min B kuadrat, kita dapat ini bagaimana? Nah ini kan dasarnya ini sudah kita buktikan. Nah kenapa kok di sini 4? Karena ini kan harusnya dikali X dikali 1/X. X dikali 1/X kan 1, sehingga hanya 4 saja. Oke, ya mudah-mudahan penjelasan dari Pak Indro ini bisa diterima dan bisa dipahami oleh anak-anak ya. Dan ini memang harus saya coba tunjukkan biar tidak bingung ya. Mungkin beberapa, ini kok bisa 4, kok nggak ada X-nya, karena ini dikali 1 sebenarnya, X kali 1/X. Begitu ya anak-anak ya, paham ya? Bisa saya lanjutkan lagi? Bisa. Oke, sebentar. Nah, pokoknya kalau belajar Olimpiade itu waktu terasa singkat ya anak-anak ya. Nah, tapi ini saya harus menuntaskan ya, mudah-mudahan anak-anak tidak bosen itu kan, karena ini memang dunia kita, hobi kita, dan akan istilahnya membawa manfaat banyak ya. Jadi tidak hanya masalah prestasi saja, tetapi banyak hal ya, terutama melatih daya penalaran kita sama kreativitas kita. Baik, saya lanjutkan tadi. Jadi untuk
pembuktian atau penjelasan mengenai kenapa kok X plus per X kuadrat sama dengan ini, X min per X kuadrat plus 4, tadi sudah saya tunjukkan. Nah, sekarang strateginya. Coba siapa yang, tadi yang menjawab 6 siapa, Bu Krisna? Jawab 6 tadi, Marsha. 6. Jawabannya 6 atau baru menemukan nilai X yang memenuhi 6? Baru menemukan nilai X ya, Dek Marsha, halo? Apakah sudah menemukan F9-nya? Halo, Dek Marsha. Atau yang lain mungkin strateginya apa yang kita lakukan di sini? William, siapa tadi yang ini ya? Matthew, Raka, Evander, terus Elvina. Coba ide apa yang mungkin di benak kalian untuk memecahkan ini atau langkah berikutnya? Anggap Ya, X kurang seper X sama dengan 9, Kak. Oh ya, ini Evander ini luar biasa ini. Ya, kenapa Evander memilih X min seper X sama dengan 9 yang dimisalkan? Karena yang ditanyakan F9, Kak. Bagus. Artinya apa? Strategi itu bisa kita mainkan. Nah, inilah di level yang sangat kalian ini yang level yang tinggi menurut saya. Jadi kayak kita memainkan strategi itu langsung menuju yang ditanyakan. Bagus Evander. Jadi kita mencoba. Jadi kalau perlu pun nanti ketika mencoba pemodelan ya atau mencoba strategi itu langsung diarahkan ke yang ditanyakan ya. Ada kalanya olimpiade diarahkan seperti itu. Ada juga yang mungkin kita misalkan tapi masih berjenjang. Untuk menemukan yang lain baru kita bisa menemukan yang dituju. Nah, ini kita coba. Nah, sebenarnya kita kalau Dek Marsha tadi mungkin berfokusnya nilai X ya, tapi kalau Evander ini fokusnya ke langsung yang ditanyakan ya dari nilai F itu sendiri. Nah, sekarang ini Evander ya, kita bisa memprosesnya dengan menggunakan ini tadi X min seper X sama dengan 1 min ini ya dengan bentuk ini, maka kita bisa mendapatkan ini dari sini. Nah, kita tinggal substitusi aja atau tinggal kita isikan aja nilainya. Ya. Kemudian Evander ini belum selesai. Kita harus memisahkan lagi. Yang mana?